Salam saudara, jumpa lagi. Ini pertemuan kita yang terakhir kali. Kita anggap ini pertemuan terakhir, dan selanjutnya Anda menyerahkan tugas, makalah, dan juga kewajiban-kewajiban yang harus Anda kerjakan. Itu merupakan tugas Anda. Nah, namun demikian, kita akan melanjutkan materi kita pada hari ini. Kemarin kita sudah membahas dosa berhubungan dengan waktu, dan hari ini kita akan membahas dosa orang percaya dan kelahiran baru. Luput dari hukuman kekal, orang percaya tidak menderita hukuman kekal karena darah Kristus telah menebus mereka dari hukuman. Kalau kita membaca Yohanes pasal 3 ayat 16, Anda sendiri tahu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap yang percaya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Dalam 1 Korintus 6 ayat 20, hidupmu telah ditebus dan telah lunas dibayar. Oleh sebab itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, saudara, orang percaya adalah orang yang hidupnya sudah ditebus, dan hidupnya itu bukan untuk diri sendiri tetapi untuk Allah. Jadi kita bekerja, kita hidup, kita melayani bukan untuk diri kita tetapi untuk Allah. Jadi tidak ada lagi pemikiran kepentingan diri sendiri dalam hal ini. Lalu apa itu lahir baru? Lahir baru sebagai pola hidup orang percaya. Semua orang percaya harus lahir baru. Perlu diperhatikan bahwa lahir baru ini bukanlah menyingkirkan atau membuang atau menyulap natur lama manusia, sehingga natur lama menjadi hilang sama sekali atau tidak ada. Itu bukan. Nah, tetapi kelahiran baru itu seperti status. Jadi bukan secara otomatis kemudian menjadi orang suci, menjadi orang yang tanpa noda, tanpa cela. Jadi bukan berarti pula menggantikan keseluruhan natur lama, kemudian diberikan natur baru sehingga tidak dapat berbuat dosa lagi. Itu salah kalau kita berpikir bahwa dengan lahir baru berarti kita tidak dapat berbuat dosa. Bukan demikian. Salah. Kelahiran baru bukanlah perbaikan atau reparasi jiwa, natur jiwa lama. Jadi lahir baru itu bukan bengkeli pikiran, emosi, kehendak, baik dipreteli secara sedikit demi sedikit kemudian menuju kepada kesempurnaan. Bukan demikian. Dan kelahiran baru terjadi seketika dan sekaligus. Jadi tidak ada proses semacam tahapan-tahapan, kemudian step-step seperti itu, enggak. Dia terjadi hanya satu kali lahir baru. Tidak ada lahir baru itu beberapa step beberapa kali. Itu tidak demikian. Natur jiwa lama manusia masih ada ketika seseorang dilahirkan baru. Seperti dikatakan tadi, natur lama itu tidak hilang, masih ada. Tetapi prinsip kehidupan baru yang Allah tanamkan, itulah yang akan mempengaruhi pikiran, emosi, dan kehendak manusia. Bahwa manusia yang sebelum lahir baru maupun manusia yang sekarang itu sebenarnya sama saja, masih manusia yang satu. Tetapi perhatikan, natur kita dalam lahir baru itu diberikan natur yang dari Allah. Sehingga mempengaruhi pikiran, mempengaruhi emosi, mempengaruhi kehendak.
Jadi terjadinya kelahiran baru merupakan karya rahasia Allah semata yang tersembunyi dari manusia, sesuatu yang kita tidak ketahui. Kecuali dari kita itu hanya bisa melihat akibatnya saja. Ya, akibatnya bisa dirasakan. Nah, yang jelas adalah kunci dari hal ini adalah percaya kita kepada Allah. Itu akan menjamin bahwa kelahiran baru itu pasti terjadi. Berikutnya, apa saja karya Tuhan dalam kelahiran baru? Tuhan menempatkan kita di dalam keluarga Kristus. Maka kita adalah keluarga Kristus yang memiliki keanggotaan yang majemuk, yang banyak, ya, yang dimana saja siapa saja yang percaya kepada Kristus adalah satu keluarga Kristus. Nah, oleh sebab itu, satu keluarga Kristus ini itu adalah kumpulan orang-orang yang menyatakan menerima Kristus secara pribadi, ya. Kemudian bersatu di dalam yang namanya keluarga Kristus. Namun semua orang yang belum dilahirkan baru, mereka berada di dalam Adam yang mewarisi dosa Adam dan berada di bawah penghukuman. Siapapun yang belum lahir baru, ya, itu masih berada dalam Adam. Ketika seseorang dilahirkan kembali, Tuhan mengeluarkannya dari kedudukannya sebagai keluarga Adam dan diangkat menjadi anaknya. Dalam Yohanes ya pasal 1 ayat 12 kita sudah melihat bahwa Tuhan sudah mengangkat kita dan masuk dalam keluarga Allah, di mana Kristus sebagai kepala itu memerintah atau memimpin kehidupan kita yang percaya. Oke, selanjutnya Tuhan memberikan roh yang baru kepada kita. Jadi meskipun kita ini secara manusia itu memiliki roh manusia, tetapi dengan lahir baru Tuhan memberikan rohnya. Jelas Roh Kudus diberikan kepada barang siapa yang percaya. Siapapun yang percaya itu diberikan Roh Kudus oleh Allah, ya. Dan Roh Kudus inilah yang memberikan berbagai karunia kepada orang-orang percaya. Dan kita tahu bahwa Roh Kudus itu berdiam di dalam setiap orang yang percaya. Sehingga pendiaman roh ini, pendiaman Roh Kudus di dalam orang percaya, itu disebut sebagai lahir kembali atau lahir baru, ya. Satu hal yang perlu dijelaskan sini adalah bahwa sifat lama kita tidak dimusnahkan atau disingkirkan ketika kita dilahirkan baru. Maka tidak heran kenapa ada orang Kristen yang tiba-tiba sifat lamanya bisa muncul. Nah, karena lahir baru itu bukan mengikis atau menghilangkan secara total sifat lama. Dia masih beriringan dengan Roh Kudus, ya. Kadang-kadang dagingnya kuat, kadang-kadang mungkin Roh Kudusnya. Ini khususnya ketika baru menerima Kristus. Nah, jadi lahir baru itu adalah Allah memberikan rohnya kepada kita untuk dapat menang atas natur lama, atas kebiasaan lama, atas dosa, bisa saja ya, atas hal-hal yang lama, atas sifat lama. Jadi Roh Kudus itu memberikan kemenangan untuk mengatasi sifat-sifat yang lama yang ada pada manusia. Jadi jelas sifat yang lama itu tidak disingkirkan. Nah, jadi lalu bagaimana? Sifat yang lama itu akan disingkirkan sampai Yesus datang dalam penyempurnaan untuk membawa kita bersamanya di surga. Namun dengan berdiamnya Roh Kudus di dalam hati kita,
maka kita dapat mengatasi atau mengalahkan sifat manusia lama kita yang berdosa. Jadi dengan berdiamnya Kristus itu memberikan, ya, kalau dalam bahasa yang lain, memberikan kekuatan tambahan, ya, kekuatan tambahan untuk kita menang mengatasi pergulatan-pergulatan batin kita melawan dosa, pergulatan batin manusia orang percaya dalam menghadapi berbagai pencobaan-pencobaan. Nah, kita bersyukur bahwa kita yang percaya itu dimeteraikan. Ya, Efesus pasal 1 ayat 14 mengatakan Roh Kudus itu diberikan sebagai meterai bagi kita, jaminan sampai penyempurnaan itu tiba. Kapan itu penyempurnaan? Ketika Yesus datang membawa kita. Itu adalah saat dimana kita memiliki kesempurnaan yang sejati. Oke, Tuhan mengaruniakan kehidupan yang kekal kepada kita. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 5, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah." Jelas ayat ini memberikan jaminan bagi seseorang yang telah dilahirkan baru untuk dapat masuk dalam kerajaan Allah. Artinya ialah hidup kekal bersama Allah dalam kerajaan surga. Jadi ayat ini merupakan penerangan bagi kita bahwa hidup kekal itu dikaruniakan kepada orang-orang yang lahir baru. Mari kita mengoreksi diri kita. Ya, apakah kita sudah mengalami pembaharuan lahir batin kita? Artinya, apakah roh yang ada pada kita itu dapat membuat kita bisa mengatasi berbagai sifat-sifat lama yang ditimbulkan oleh keinginan daging dan dosa tersebut? Kalau demikian, maka ada satu refleksi kita terhadap kelahiran baru. Ya, nanti kita akan saya ingin ada ini penugasan yang terakhir untuk kita sebelum kita ujian akhir. Ya, mungkin ujian akhir kita pada hari Jumat besok. Semoga saudara mempersiapkan diri. Nah, refleksi ini menjadikan kita sadar bahwa lahir baru itu adalah penting dan merupakan kebutuhan rohani kita untuk kita memiliki pembaruan sifat oleh Roh Kudus dalam diri kita. Yang terakhir, bagian dari eskatologi dosa, artinya nasib terakhir dari yang namanya dosa, dan bagaimana dosa itu terjadi pada masa-masa akhir. Dalam kaitannya dengan masalah internasional pada tribulasi, dosa akan menjadi penyebab peperangan pada masa kesukaran besar. Kita tahu bahwa pada masa tribulasi, kesusahan besar ini menjadikan penindasan, pembunuhan, dan berbagai penderitaan yang ditimbulkan oleh antikris di masa tribulasi. Ya, kita akan melihat pembelajaran di dalam mata kuliah eskatologi kalau masalah ini. Kemudian yang kedua, dalam kaitannya dengan masalah pribadi, dosa akan membuat orang saling mengkhianati dan membenci. Segala kebencian itu adalah sumbernya dari dosa. Ya. Jadi benci itu adalah sifat dari dosa. Ya. Kemudian dalam kaitannya dengan masalah rohani, banyak pemimpin rohani palsu akan menipu banyak orang dengan tanda dan mujizat. Perhatikan, tidak semua memang Allah sanggup melakukan mujizat. Tetapi tidak semua mujizat yang timbul dalam alam semesta ini adalah mujizat yang berasal dari Allah. Ya. Antikris dapat membawa agama palsu yang memunculkan mujizat pada masa tribulasi nanti. Yang terakhir,
manusia dan ekologi. Sebagai orang-orang percaya, kita harus memperhatikan bahwa ada tanggung jawab untuk pemeliharaan alam. Ya, pemeliharaan alam ini merupakan kewajiban manusia ketika manusia diciptakan pada pertama kali di Taman Eden. Jadi, kerusakan alam itu adalah tanggung jawab manusia. Jadi bukan karena lain-lain. Manusia harus bertanggung jawab supaya alam ini terjaga dengan kelestariannya. Lalu tugas manusia apa? Dalam alam semesta ciptaan Tuhan, ya, Allah mengangkat manusia dan memberikan mandat kepadanya supaya mampu bertanggung jawab di hadapan Allah untuk beranak cucu dan bertambah banyak, untuk memenuhi bumi, untuk menaklukkan alam semesta ini dan berkuasa atas alam semesta. Tetapi bukan menjadi penjajah alam semesta. Ya, itu yang perlu kita perhatikan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dengan demikian pada hari ini saya menyampaikan bahwa materi dogma 1 kita sudah clear, sudah habis, sudah selesai. Dan nanti di lampiran video ini akan saya titipkan tugas. Nah, kemudian lihat di link UAS di Google Classroom. Di situ akan diberikan jadwal untuk ujian akhir semester. Saya harap Anda bersiap pada hari Jumat. Ya. Demikian penyampaian saya. Terima kasih atas perhatian saudara selama semester ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, ketidaknyamanan, keterbatasan kita. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.